Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel Ustadz Jakatorik 165. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Subscribe nggak bayar, gratis. Ayo para Iwan dan Ahwat, terus maju terus dengan Jakatorik 165. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah Jakatorik 165 dimanapun berada di Indonesia maupun di luar negeri. Kali ini kita lanjutkan pengajian kitab Ihya Ulumuddin dengan Kiai Haji Bahrudin, pimpinan Pondok Pesantren Dar Al-Hikam dalam kajian Ihya Juz 3. Padahal Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Saya jamaah Jakatorik 165 dimanapun berada, kita lanjutkan pengajian kitab Ihya kita. Oleh karena itu langsung saja kita langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal muti'u bil haqiqati lillah. Dan dia, hati atau ruh tadi itu, yang mampu taat kepada Allah, yang secara hakikat dialah yang taat kepada Allah. Dia tuh yang sebenarnya taat kepada Allah gitu. Lagi-lagi kita bilang bahwa anggota tubuh itu adalah rakyat, anggota-anggota tubuh yang ikut apa kata ruh tadi gitu, atau kata jantung tadi gitu ya. Seperti diumpamakan oleh Imam Ghazali tadi, seperti hubungan antara Malik, tuan, dengan hamba, di mana sebenarnya komandonya adalah tuannya, sementara hamba itu ya akan ikut apa kata tuannya. Kata tuannya putih ya putih, kata tuannya merah ya merah gitu. Nah begitu juga hubungan antara ruh dengan anggota-anggota tubuh atau jasad gitu. Komandonya ada di ruh. Maka ketika ruh taat kepada Allah, ya sudah, otomatis seluruh anggota tubuh ikut taat kepada Allah gitu. Kita lanjutkan. Wa innamal ladzi yantashiru 'alal jawarihi minal ibadati anwaruh. Hanya saja yang intisar itu menyebar 'alal jawari, atas anggota tubuh, minal ibadat, daripada ibadah-ibadah, anwaru adalah cahayanya, cahaya ruh tadi itu, cahaya hati atau jantung tadi. Artinya ketika anggota tubuh melakukan ibadah-ibadah gitu, itu sebenarnya adalah pancaran dari ruh, dari cahaya yang ada di ruh tadi itu. Ketika ruh ada cahaya iman, yakin, dia taat kepada Allah, ya sudah, otomatis anggota-anggota tubuh itu ikut gitu. Kita lanjutkan lagi. Wa huwal asi, dan dia juga ruh tadi atau jantung tadi, al asi, dia yang membangkang, al mutamarridu 'alallah, yang membangkang kepada Allah. Al-asi yang maksiat, al-mutamarin bangkang Allah, atas Allah. Di sisi lain ada ruh, ada hati yang dia karena tidak ada cahaya iman, tidak ada mengenal Allah, tidak marifatullah, ya otomatis dia membangkang kepada Allah. Dia nggak mau taat kepada Allah. Nah itu secara hakikat yang membangkang kepada Allah adalah ruh tersebut gitu. Wa inna masari ilal a'dha'i minal fawahishi atharuhu. Hanya saja asari yang menjalar ila la'dha, kepada anggota tubuh, minal fawahishi, daripada perbuatan keji, hal-hal yang enggak benar, mungkarat, atharuhu adalah pengaruhnya atau adalah jejak-jejak dari ruh yang membangkang tadi. Pemirsa sekalian, maksudnya begini, saya jelaskan dikit. Ketika ruh itu maksiat dan membangkang serta tidak mau tunduk kepada Allah, ya otomatis anggota tubuh, jasad, mata, mulut, semuanya lah, tangan, kaki, mereka juga ketika melakukan maksiat, dosa dan seterusnya, itu merupakan apa ya, athar, pengaruh dari ruh yang membangkang tadi gitu. Makanya di sini kita jelaskan lanjut dikit lagi ya. Afan, sad, dan tanggung. Wa bi idlamihi wastinaratihi tazharu mahasinu zahiri wa masawi'uhu, dengan gelapnya ruh, wasinaratihi, dan dengan bersinarnya ruh, tazharu, maka akan tampak jelas,
mahasinu zahir wa masawi'uhu, keindahan-keindahan lahiriah dan kejelekan-kejelekan lahiriah. Artinya apa? Ketika anggota tubuh, ya mata, ya kaki, ya telinga, ya mulut, dia melakukan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik gitu. Itu karena memang ruhnya dan hatinya bersinar, disinari dengan cahaya iman, ma'rifatullah. Di sisi lain, ketika anggota-anggota tubuh itu melakukan yang mungkarat, hal-hal yang jelek, hal-hal yang kurang bagus, yaitu jawaban adalah karena ruhnya gelap gitu. Artinya kegelapan tadi terus merembes, terus artinya menjalar kepada anggota tubuh. Makanya jamaah sekalian, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kita ma'unah dan taufik sehingga kita diberikan kemampuan untuk bagaimana kita sinari hati kita dengan ruh iman, yakin, dan cahaya kebenaran. Sehingga nanti cahaya tadi akan menyebar ke seluruh anggota tubuh gitu. Jadi pokoknya intinya adalah ruh tuh, atau ya sesuatu yang ada dalam jantung tadi. Dikatakan idz kullu inahin yandahu bima fihi, karena kullu inain seluruh wadah tuh, tiap-tiap wadah, yandahu dia akan merembes bima fihi dengan apa-apa yang ada di wadah tadi. Gampangnya begini. Di sini Imam Ghazali mengumpamakan ruh atau jantung tadi saat dia seperti wadah, katakanlah wadah gelas ini. Wadah gelas itu tergantung isinya. Kalau kita isi air teh, kemudian udah penuh nih saat kita isi terus sampai dia meluber, sampai air yang di atas luber tuh keluar, maka yang keluar air teh gitu. Kalau kita isi air putih, dia udah penuh nih, kita isi terus, lama-lama kan dia luber tuh, nggak bisa menampung, kapasitasnya udah habis. Yang keluar apa? Ya air putih gitu. Nah begitu juga ruh atau hati atau jantung tadi itu, tergantung kita isi apa, kita isi dengan apa. Kalau kita isi dengan iman, yakin, ma'rifatullah, dengan cahaya, maka nanti yang keluar dari ruh tadi, ya keluarnya bukan berarti kita lihat cahaya keluar, bukan. Tetapi keluarnya itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh anggota tubuh. Ya, jadi anggota tubuh itu akan memperlihatkan apa yang ada dalam ruh tadi itu. Kalau ruhnya bercahaya dengan iman yakin, maka anggota tubuh juga akan disinari dengan cahaya tadi sehingga dia melakukan yang baik-baik. Kalau ruhnya atau jantungnya atau hatinya gelap, pekat, ya otomatis anggota tubuh yang ada ini semua juga dia akan gelap dan pekat sehingga tidak disinari dengan cahaya kebenaran, ya sudah dia akan melakukan maksiat, dosa dan seterusnya. Mungkin Ustaz Wahyu ada tambahan, silakan. Itu kayak kan manusia itu ada jasad, ada ruh ya. Kan kalau makanan jasad itu apa gitu. Kalau makanan ruh itu apa kayak? Ketika bicara jasad dan ruh, ya memang itu komponen manusia. Manusia terdiri dari jasad dan ruh. Kalau jasad itu dia berasal dari bahan dasarnya kan kasar itu, yaitu tanah lah gitu. Tanah menjadi tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan menjadi buah, ya buah apa aja, buah timun, buah jengkol, buah padi, segala macam. Lalu dari buah-buah tadi dimakan oleh kita dan menjadi sperma. Nah, sperma tadi ditampung atau disimpan oleh Allah di dinding rahim yang sangat kokoh sehingga bertemu dengan sel telur. Nah, itu asal jasad gitu, sesuatu yang kasar. Karena jasad itu dia sesuatu bahannya kasar, yaitu tanah tadi itu ya, maka dia juga makanan yang kasar-kasar, yang berasal dari tanah lah, katakanlah secara umum. Sehingga makanan apa? Ya nasi, apalagi pagi-pagi dia nasi uduk, nasi goreng, segala macam lah. Yang kata 4 unsur itu kayak apa? Ada unsur api, angin itu kayak kan di manusia itu ada unsur api, angin, tanah, air. Kaitannya ada nggak yang makanan kasar-kasar? Iya, ada kaitannya gitu ya. Karena manusia juga dibekali dengan unsur-unsur tadi itu, tanah, air. Apalagi kalau kita lihat kepada penciptaan Nabi Adam, yaitu diciptakan dari tanah. Tanah tadi diadonin, artinya pakai air gitu. Sehingga betul apa yang dibilang tadi, pada diri manusia itu ada 4 unsur tadi, air, tanah, api, dan seterusnya. Sehingga karena jasad kasar ini dari sesuatu yang kasar tadi, makanan kasar-kasar gitu. Ya tadi juga perlu minum segala macam lah gitu.
Kemudian yang kedua komponen yaitu ruh itu. Ruh itu berasal dari sesuatu yang halus, dia diciptakan dari alam langit atau alamul muluk gitu ya, alam gaib. Sesuatu yang memang imaterial. Sehingga makanan ruh juga dia sesuatu yang halus-halus kalau bahasa kampung dia. Tapi jangan dibilang paku halus masuk dong, itu material itu mah tuh. Sehingga ruh butuh makanan yang halus-halus. Makanannya apa itu? Baca Al-Quran, sholat, zikir kepada Allah, di mana ya hati diisi dengan kebesaran Allah, diisi dengan ismudzat dan seterusnya. Lataif yang 7 tadi dizikirkan dan seterusnya. Jadi itu makanan ruh ya. Jadi itu makanan ruh yang halus-halus itu. Itu yang lataif tuh, yang lataif 7. Yang apa? Latifah qalbi gitu ya. Lataif. Iya, lataif yang 7 itu latifatul qalbi dan seterusnya. Intinya adalah bahwa pada latifah-latifah yang 7 tadi ada terutama latifah-latifah yang awal-awal ya. Di sana ada sifat-sifat yang jelek. Pada latifah ini ada sifat-sifat yang jelek ini. Pada latifah yang kedua ada sifat-sifat yang jelek ini. Nah, zikir yang kita zikirkan itu Allah zikir khafi itu untuk memberangus sifat-sifat yang jelek pada latifah tadi. Katakanlah ada pada satu latifah di sana ada sifat sombong. Maka dengan zikir tadi, zikir Allah tadi itu pelan-pelan kalau kita lakukan secara istiqomah, sifat sombong tadi akan hilang gitu. Yang penting istiqomahnya. Jadi pakai ismuzat tadi kayaknya. Iya, pakai ismuzat tadi gitu. Karena nama Allah, masya Allah dia. Sehingga dikatakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah telah datang kebenaran dan telah hancur kebatilan. Kalau orang-orang tasawuf seperti dalam kitab Hikam dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan al-haq kebenaran di sini adalah la ilaha illallah yang berujung pada ismuzat tadi gitu. Nah, ketika ismuzat sudah masuk ke latifah-latifah tadi, maka otomatis sifat-sifat yang jelek, kemungkaran dan seterusnya, sombong, cinta dunia segala macam lah gitu ya. Ria, ujub itu akan diberangus habis semuanya. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran. Bahkan itu kalau nggak salah ucapan Ratu Bilqis ya, karena memang dia seorang yang pintar. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang ucapan Ratu Bilqis ketika Nabi Sulaiman mengirim surat, tapi bukan surat cinta, bukan ya, surat dakwah. Beliau Ratu Bilqis mengatakan, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adhillah wa kadzalika yaf'alun. Kebiasaannya adalah bahwa ketika seorang raja masuk ke sebuah negeri ya, dan mana negeri tadi akan ditaklukkan, akan dihancurkan, akan diberangus habis. Nah, begitu juga ismuzat tadi yang dizikirkan, dimasukkan ke dalam latifah tadi, kalau istiqomah dan seterusnya dia akan memberangus sifat-sifat yang jelek dalam latifah-latifah tersebut. Demikian saudara. Ternyata dalam kajian ini intinya ruh. Jadi ruh ada dari sumber yang lain, kayak ruh itu dari Nur Muhammad ya. Ada makan dari Nur Muhammad. Jadi antara jasad sama ruh memang harus sinkron. Jadi kata Kiai Bahrudin bahwa jasad itu makannya yang kasar-kasar kayak lalaban ya, kayak singkong goreng ya, gitu. Kemudian singkong rebus, pakai kopi, ada ubi dan lain-lainnya. Nah, itu makanan jasad. Tapi makanan ruh tadi intinya zikir kayak ya. Nah, zikir, baca Quran, sholawat ya, dan zikir yang lain. Apalagi zikir yang sudah lataif tadi ya, latifah qalbi ya, latifah ruh, siri khofi, apa nafsi qalb, itu luar biasa. Jadi ketika manusia di qalbunya ada sifat ujub atau riya dan lainnya yang jelek, yang sebut sifat mazmumah, itu akan hilang, akan hancur dengan zikir tadi ya, zikir ismuzat yang menyebutkan Allah ya. Nah, itu mungkin adanya di Toreko kayak prakteknya. Dan mungkin bisa dilanjutkan sebentar untuk ini masalah. Kita lanjutkan. Idh kullu ina'in yandahu bima fihi wa huwa alladhi idza 'arafa al-insan faqad 'arafa nafsah wa idza 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Wa huwa, dan dia ruh tadi itu
alladzi idza arafal insan, apabila seseorang telah mengenal ruhnya gitu, dia telah tahu mengenal ruhnya, faqad arafa nafsa, maka seseorang dia mulai menyadari siapa diri dia. Jadi sebenarnya pertama kali intinya kenal dulu substansi atau ruh kita. Tuh, ruh kita kenal, ruh kita itu seperti tadi dijelaskan tadi, ada latif, lataif, as-sab'a dan seterusnya, al-lataif, as-sab'u. Nah, ketika seseorang sudah mengenal ruhnya, jiwanya, maka dia akan mengenal tentang dirinya. Wa idza arafa nafsa, dan apabila dia sudah mengenal tentang nafsunya, dirinya, faqad arafa rabbah, maka sungguh dia telah mengenal Rabbah, Tuhannya. Jadi titik awal startnya adalah mengenal ruh dulu tadi. Ruh dikenal, kemudian dididik, kemudian ya diriyadhah dan seterusnya, seseorang akan mengenal dirinya. Ketika seorang mengenal dirinya bahwa dirinya itu penuh kekurangan, maka dia akan mengenal Allah, yang sempurna hanya Allah. Ketika dia mengenal bahwa dirinya itu lemah, penuh aib, cacat, maka dia akan mengenal bahwa Allah itu ya maha sempurna. Ketika seseorang mulai kenal bahwa dia orang yang bodoh, nggak punya apa-apa, maka di sana dia mengenal bahwa Allah Al-Alim, Allah yang maha mengetahui dan seterusnya. Udah sadohai mungkin ya. Ya demikian jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Lagi-lagi kita tutup doa kifadah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alafamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, itulah tadi pengajian Ihya Ulumuddin oleh Kiai Bahrudin. Mudah-mudahan buat jamaah Jakarta Tauriq 165 dimanapun berada bisa mengambil pelajaran atau itibar atau apa yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.